Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Nur Rahman dengan 3 digit yang terakhir 080. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan menjelaskan mengenai materi racun dan risiko akibat tunggal. Nah, pertama-tama, apa sih racun itu? Racun atau yang sering kita sebut sebagai kembalian itu merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan. Nah, racun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada racun realisasi dan racun ekspektasi. Untuk racun realisasi itu merupakan racun yang dihitung menggunakan data historis atau data yang telah ada sebelumnya. Nah, tujuan dari menghitung racun realisasi ini adalah untuk evaluasi performa investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ini berbeda dengan racun ekspektasi, yang merupakan sebuah racun yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Racun ekspektasi ini digunakan sebagai prediksi atas keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dari sebuah investasi. Kemudian selanjutnya adalah racun aktiva tunggal. Racun aktiva tunggal ini merupakan keuntungan atau kembalian yang diperoleh karena berinvestasi pada satu aset atau perusahaan atau obligasi. Dengan kata lain, dia merupakan keuntungan atau kembalian yang diperoleh atas satu aktiva atau aktiva tunggal. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung return realisasi dan return ekspektasi? Nah, untuk menghitung return realisasi, kita dapat menghitung dengan cara harga sekarang dikurangi dengan harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Nah, untuk return ekspektasi ini sendiri dihitung dengan probabilitas dikali dengan return, kemudian eh, itu dijumlahkan. Nah, untuk return ini juga dibagi menjadi dua, yaitu return positif dan return negatif. Nah, untuk return positif ini merupakan hasil investasi atau kembalian investasi yang nilainya ini lebih besar daripada modal awal yang dikeluarkan. Artinya, investor akan memperoleh keuntungan atau laba dari investasi tersebut. Sebagai contoh, saya membeli saham dari PT XYZ seharga Rp1.000 per lembar. Setelah 6 bulan saya membeli, harga sahamnya naik menjadi Rp1.200. Sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp200. Sedang untuk return negatif ini merupakan hasil investasi atau kembalian investasi yang bernilai lebih kecil daripada modal awal yang dikeluarkan. Artinya, investor ini akan mengalami kerugian dari investasi tersebut. Nah, sebagai contoh, saya membeli saham dari PT XYZ seharga Rp1.000 per lembar. Nah, setelah 6 bulan, harga saham dari PT XYZ tersebut malah turun menjadi Rp800, sehingga saya mengalami kerugian sebesar Rp200. Selanjutnya, racun saham ini juga dibagi menjadi dua, yaitu relatif dan absolut. Nah, untuk relatif ini sendiri merupakan persentase keuntungan atau kerugian dari investasi terhadap nilai awalnya atau modal yang dikeluarkan sebelumnya. Nah, rumus dari menghitung return relatif ini adalah harga saham hari ini dikurangi harga saham kemarin dibagi dengan harga saham kemarin. Sedangkan untuk return saham absolute ini merupakan selisih harga jual dengan harga beli tanpa mempertimbangkan waktu. Dengan kata lain, eh, return saham absolute ini merupakan capital gain atau capital loss dari investasi dalam bentuk nilai nominal, misalnya rupiah, dolar, won, rupiah, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung return saham absolute ini adalah dengan mengkurangkan antara nilai akhir dengan nilai awal. Selanjutnya adalah risiko. Apa sih risiko itu? Risiko itu merupakan terjadinya penyimpangan atas
return ekspektasi. Sedangkan risiko akibat tunggal merupakan penyimpangan atas return ekspektasi pada satu aset atau perusahaan atau obligasi. Intinya penyimpangan atas return ekspektasi pada satu aktiva. Nah, rumus risiko ini dapat eh, dibedakan menjadi dua, yaitu pertama bisa menggunakan data historis, yang kedua bisa menggunakan return ekspektasi. Nah, untuk menggunakan data historis atau data yang telah ada sebelumnya, kita dapat menghitung dengan return dikurangi dengan rata-rata return dipangkatkan dua, kemudian dijumlahkan dibagi N-1, dan yang terakhir diakarkan. Sedangkan jika kita menghitung dengan return ekspektasi, kita bisa menghitung dengan return dikurangi rata-rata return ekspektasi, dipangkatkan dua, kemudian dijumlahkan dibagi N-1, dan terakhir diakarkan. Nah, jadi apabila kita memiliki data historis atau data sebelumnya, kita dapat menggunakan rumus yang di atas. Sedangkan jika kita ingin menghitung eh, dengan return ekspektasi atau kita ingin memproyeksikan ke masa depan, jadi kita bisa menilai resiko yang mungkin akan terjadi di masa depan, kita dapat menggunakan rumus yang di bawah. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.